Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan pertarungan 5 master tingkat tinggi di Gunung Hua mengeluarkan seluruh kesaktiannya untuk memperebutkan kitab 9 Yin, kitab terkuat dan tertinggi di dunia persilatan. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Saat kitab 9 Yin muncul kembali ke dunia setelah kematian pendekar senior bernama Huang Chang, kitab yang dia ciptakan menjadi salah satu pusaka terkuat yang paling dicari di dunia persilatan. Selain berisi jurus dan tenaga dalam, terdapat juga cara untuk menyembuhkan luka batin dan fisik, serta pembahasan mendalam mengenai hakikat sejati dari ilmu bela diri. Siapapun yang mempelajari kitab tersebut maka tidak akan terkalahkan di dunia. Seorang gadis bernama Jialan menjadi satu-satunya orang yang mengetahui lokasi keberadaan kitab 9 Yin setelah kematian ayah dan ibunya. Dia dijuluki sebagai peta hidup kitab 9 Yin. Huang Yaoxi, ketua Pulau Bunga Persik, berhasil menyelamatkan Jialan dan membawanya pergi. Dalam perjalanan, Huang singgah di sebuah kedai makanan yang menyediakan tempat menginap. Terlihat di kedai tersebut banyak para pendekar yang ingin merebut Jialan dari tangannya. Malam harinya, saat mereka sedang beristirahat, Huang menyuruh Jialan bersembunyi karena merasakan akan adanya ancaman. Keesokan paginya, Huang kembali membawa Jialan dan melanjutkan perjalanan ke desa Batu, mengunjungi sahabatnya yang dikabarkan sedang sakit. Saat Jialan terbangun dari tidur, dia mencari keberadaan Huang di sebuah rumah kosong. Tak lama, Huang mengikat Jialan di sebuah tembok dan mengatakan jika orang yang menyerang mereka semalam akan segera datang. Huang memberi pil giok 9 bunga dan menyuruh Jialan menyimpannya di bawah lidah. Huang juga memberinya satu pil berukuran besar agar Jialan melemparkannya ke perapian jika ada bahaya. Tak lama datang seorang wanita bertopeng dan bertanya keberadaan kitab 9 Yin. Setelah melepaskan ikatan Jialan, wanita tersebut mengikutinya masuk ke sebuah rumah. Setelah membuka pintu, Jialan pun memasukkan pil pemberian Huang ke dalam perapian. Jialan melihat Huang berbeda dari sebelumnya. Saat itu Huang terlihat sangat kejam dan penuh dengan amarah, sedangkan Huang yang asli masih berada dalam ilusinya. Besokan harinya, Huang kembali ke dunia nyata dan mendapati Jialan menunggunya di depan rumah kosong tersebut. Jialan memberi hormat dan mengucapkan terima kasih karena telah membalaskan dendamnya pada orang yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Tak lama, mereka pun melanjutkan perjalanan. Huang mengatakan bahwa di dalam kitab 9 Yin ada satu bab yang disebut bab penyembuhan. Isi dari bab tersebut bisa menyelamatkan nyawa istrinya yang terkena racun. Untuk menyelamatkan istrinya yang bernama Peng Heng, Huang memberinya sebutil pil obat yang bisa membangkitkannya dari kematian, namun hanya bisa memperpanjang umurnya selama 3-5 tahun. Huang mengatakan bahwa dirinya juga terkena racun yang tak mematikan, namun tak bisa dihilangkan selama hidupnya. Akhirnya Huang membawa Peng Heng ke tempat terpencil dan mengasingkan diri dari dunia. Dengan sekuat tenaga, Huang mencari cara untuk menyembuhkan Peng Heng. Dia bahkan mencari di berbagai kitab kuno dan mencoba segala macam resep obat, namun tetap tak membuahkan hasil. Sesampainya di desa Batu, Huang menemukan kakak dari Ouyang Peng bernama Ouyang Chu yang mengatakan bahwa adiknya telah meninggal. Dia menceritakan bahwa sekte iblis telah menindas Wisma Gunung Baito selama bertahun-tahun hingga mereka mengungsi ke desa Batu. Ouyang Peng yang tak sabar nekat berlatih teknik terlarang milik Wisma dan melukai dirinya sendiri. Huang meminta izin untuk melihat jasad Ouyang Peng untuk terakhir kalinya. Namun Ouyang Chu mengatakan bahwa peti matinya telah ditutup. Dia pun meminta Huang untuk mempersembahkan sebatang dupa. Huang yang terkena racun dari sebatang dupa tiba-tiba pingsan dan dikurung di penjara bawah tanah bersama Ouyang Peng. Ouyang Peng terkejut melihat Huang berada di wilayah barat. Dia mengatakan bahwa kakaknya ingin tunduk kepada sekte iblis, sehingga Ouyang Peng pun diam-diam berlatih ilmu rahasia ayahnya untuk melawan sekte iblis. Setelah Ouyang Chu mengetahuinya, dia memasukkan Ouyang Peng ke penjara bawah tanah dan menutup titik akupunturnya. Sebelum membuka titik akupunturnya, Huang meminta Ouyang Peng melindungi seorang gadis bernama Jialan saat keluar nanti.
Ouyang Peng melihat semua warga desa berkumpul, mengadakan perayaan untuk bersekutu dengan sekte iblis. Tak lama dia pun menemui kakaknya yang sedang menunggu kedatangan sekte iblis. Ouyang Peng mengetahui alasan kakaknya ingin bersekutu adalah untuk membebaskan putra Ouyang Chu yang diculik oleh sekte iblis. Tak lama orang-orang dari sekte iblis tiba. Saat mereka hendak membuat jalan, Ouyang Peng menyerang mereka. Setelah mengalahkan kakaknya, Ouyang Peng mengambil alih sebagai pimpinan Wisma Baito. Dia mengerahkan pasukan untuk mengusir sekte iblis dan merebut kembali wilayah barat. Tak lama seseorang melapor bahwa pasukan sekte iblis telah datang. Ouyang Peng menitipkan jalan pada ketua desa untuk melindunginya. Dan akhirnya, ketua sekte iblis yang dipimpin oleh Raja Rubah muncul. Raja Rubah memaksa Ouyang Peng menyerahkan peta hidup kitab 9 yin. Tak lama seorang pasukan sekte iblis melapor bahwa mereka telah menemukan seorang gadis. Raja Rubah pun menyeret Ouyang Peng untuk menemui gadis tersebut. Ouyang Peng melihat mereka menangkap seorang gadis kecil bernama Ciu yang sudah dia anggap sebagai keponakannya sendiri. Ouyang Peng mengatakan Ciu bukan orang yang mereka cari. Raja Rubah pun seketika menghabisi Ciu. Setelah mengetahui pendekar yang dia lawan adalah Huang Yoshi, Raja Rubah pun memberi hormat. Dia menarik semua pasukannya dan pergi dari desa tersebut. Huang menghampiri Ouyang Peng dan menanyakan keberadaan Jialan. Tak lama Jialan pun menghampiri Huang. Setelah sekian lama berpikir dan melihat Huang memiliki ilmu bela diri yang tinggi, Jialan memutuskan untuk memberitahu lokasi kitab 9 yin. Jialan mengatakan bahwa kitab 9 yin berada di Gunung Hua, namun harus memecahkan formasinya. Karena khawatir percakapan mereka didengar orang lain, Huang meminta Jialan membisikkan mantra tersebut. Tanpa Huang ketahui, Ouyang Peng sedang mendengarkan percakapan mereka. Dan setelah berbicara dengan Jialan, Huang menghampiri Ouyang Peng. Namun tiba-tiba di sebuah penginapan, Kaisar Dali bernama Duan Jixing menyambut kedatangan seorang pria yang dijuluki Tuan Maha Tahu. Jixing bersedia memberi informasi demi mengetahui lokasi kitab 9 yin. Namun Tuan Maha Tahu tak langsung menyebutkan harga dan informasi tersebut karena ingin memastikan suatu urusan telah diselesaikan. Setelah pertemuannya dengan Tuan Maha Tahu, Jixing memperhatikan seorang pelayan yang dipukuli oleh pengurus kedai. Esokan harinya, Jixing mendapatkan informasi bahwa pelayan tersebut bernama Gao Ang, salah seorang pengungsi dari Dali dan semua keluarganya telah meninggal. Untuk bertahan hidup, dia bekerja serabutan di kedai tersebut. Pengurus kedai seringkali menindas dan merampas sepasang gelang peninggalan dari ayah dan kakaknya. Karena kasihan, Jixing pun menebus surat perbudakan agar Gao Ang bisa kembali ke Dali. Sepasang gelang peninggalan ayah dan kakaknya pun kembali diserahkan kepada Gao Ang. Duan Jixing mengatakan bahwa ayah dan kakaknya merupakan prajurit pemberani dari pasukan Dali. Gao Ang yang tak mengetahui bahwa Duan Jixing adalah Kaisar Dali, berterima kasih dan memohon untuk dijadikan pelayan Duan Jixing. Keesokan harinya, Tuan Maha Tahu meminta harga 1000 tel emas untuk informasi yang diinginkan Jixing. Saat Jixing mempertimbangkan harga tersebut, dia memberi setengah informasi bahwa saat ini peta hidup sedang bersama Ouyang Peng, si racun barat dari Wisma Baito. Sementara di tempat lain, Ouyang Peng membuat jalan dan memaksanya memberitahukan mantra untuk mencari kitab 9 yin. Suatu malam, Jixing menyuruh Gao Ang pergi ke istana Kaisar Dali. Mendengar hal tersebut, Gao Ang baru menyadari bahwa Duan Jixing adalah Kaisar Dali. Diam-diam, Gao Ang memasukkan racun ke dalam minuman Jixing. Saat tampil meminumnya, Duan Jixing menyadari ada racun dalam minumannya.
Gao Ang menjelaskan alasan ingin menghabisinya karena Duan Jixing tak pantas disebut sebagai kaisar. Kecanduan ilmu bela dirinya telah mengabaikan urusan pemerintahan hingga menyebabkan rakyat menderita. Karena mengingat jasa klan Duan, ayah dan kakaknya rela berperang untuk menerima penghargaan langsung dari kaisar. Namun Jixing tak bisa membedakan kesetiaan dan pengkhianatan, serta membiarkan para pejabat korup menyelewengkan dana santunan hingga mengakibatkan ribuan nyawa prajurit tewas. Keesokan harinya, Jixing menyepakati harga yang diberikan oleh Tuan Maha Tahu. Semalaman dia memikirkan dan menyadari banyak hal setelah mendengar semua perkataan Gao Ang. Jixing menganggap dirinya sebagai pendekar dan mencari kitab 9 yin untuk diri sendiri. Namun kali ini tujuannya mencari kitab tersebut hanya demi kedamaian rakyat Dali yang terus dilanda perang. Sedangkan pasukannya lemah dan jenderal yang tersisa hanya sedikit. Mendengar tujuan mulia tersebut, Tuan Maha Tahu membatalkan kesepakatan harga untuk informasi mengenai kitab 9 yin. Dia menginfokan bahwa saat ini peta hidup 9 yin sedang dalam perjalanan menuju Gunung Zhongnan bersama Ouyang Peng. Di tempat lain, Ouyang Peng dan Jialan singgah di kedai makanan dan meminta tempat yang lebih sepi. Di kedai tersebut terlihat selir agung bernama Liu, istri dari Jixing, sedang memperhatikan mereka. Dia memberi isyarat pada pengawalnya untuk mengawasi Ouyang Peng dan Jialan. Karena Jialan bersikeras tak ingin memberitahu mantra untuk mencari kitab 9 yin, Ouyang Peng mengancam akan memberinya racun dari Wisma Gunung Baito kepadanya dan semua orang yang ada di kedai tersebut. Tak ada pilihan lain, Jialan memberanikan diri meminum racun tersebut. Selir Agung memberitahu Jixing bahwa gadis yang dia bawa adalah peta hidup kitab 9 yin. Namun Ouyang Peng mengatakan percuma jika Duan Jixing ingin membawanya karena Jialan telah terkena racun yang hanya bisa dinetralkan oleh Ouyang Peng. Jixing pun memerintahkan Liu untuk membawa Jialan pergi, sementara dia akan menyelesaikan urusannya dengan Ouyang Peng. Setelah mengalahkan Ouyang Peng dengan jurus satu jari matahari, Jixing mengatakan bahwa dirinya terpaksa mencari kitab 9 yin untuk mempelajari ilmu bela diri dan mengajarkannya kepada para prajurit terbaik agar bisa memimpin pasukan berperang melawan 100 musuh. Tak lama, Jixing dan istrinya membawa Jialan menuju kuil Chongyang untuk meminta bantuan pendeta Wang Chuyi, salah satu dari 7 master sekte Quanzhen. Di tempat lain, pendekar Hongqi, ketua partai pengemis, sedang beristirahat di tengah perjalanannya menuju Jianzhou bersama ketua Su dan ketua Wu. Tak lama, Raja Rubah bermata salju yang menyamar sebagai anggota partai pengemis melaporkan bahwa Wang Chongyang dari sekte Quanzhen telah mendapatkan peta hidup kitab 9 yin. Hongqi pun memerintahkan semua anggota dan semua sekte besar untuk pergi ke kuil Chongyang. Tak lama kemudian, di kuil Chongyang, seseorang melapor pada Wang Chuyi bahwa Hongqi, ketua partai pengemis, telah datang membawa banyak anggotanya dan menghina guru mereka. Wang Chuyi memerintahkan 7 master sekte Quanzhen untuk berkumpul dan menemui Hongqi di ruang aula 3 kemurnian. 见过各位道长，弘扬真人更是神交已久，同期素来敬仰全。 Hongqi menanyakan kabar mengenai peta hidup 9 yin yang saat ini berada di kuil Chongyang. Dia juga ingin kitab 9 yin disimpan di markas utama partai pengemis, karena menurutnya anggota partai pengemis paling banyak. Hongqi ingin ke-7 master Quanzhen bertarung melawan 7 pendekar sekte pengemis. Di tengah pertarungan, diam-diam Raja Rubah melemparkan jarum beracun pada leher pendekar Wu hingga tewas. Hongqi yang melihat ketua Wu tergeletak menghentikan pertarungannya. Dia menduga bahwa sekte Quanzhen telah berbuat curang. Sontak saja sekte Quanzhen tak terima, justru menuduh sekte pengemislah yang berbuat curang, rela mengorbankan salah satu petinggi mereka untuk memfitnah sekte Quanzhen. Akhirnya pertarungan pun semakin tak terkendali.
Raja Rubah mendengar salah seorang pendeta memerintahkan seorang muridnya untuk memanggil Duan Jixing. Dia pun segera mengikuti murid tersebut. Di ruang pemurnian, Jixing mendengar seseorang memanggilnya dari luar. Setelah dibuka, ternyata sahabat lamanya. Hongki mengatakan bahwa dia berencana menemui pendeta Chongyang, namun mendengar bahwa Jixing juga sedang berada di kuil tersebut untuk mengobati seseorang. Hongki bertanya mengenai orang yang sedang Jixing obati. Dengan sigap, selir Liu menjawab bahwa mereka sedang mengobati adiknya. Mendengar bahwa adiknya terkena racun dari Wisma Gunung Baito, Hongki menawarkan diri untuk menetralkan racun tersebut. Tanpa kecurigaan apapun, Jixing mempersilahkan Hongki untuk mengobati Jialan. Namun Hongki meminta semua orang untuk keluar dari ruangan tersebut. Setelah beberapa lama menunggu, Jixing mendengar sesuatu dari dalam ruangan. Liu dan para pengawalnya berhasil menemukan Jialan dan segera membawanya. Sementara di aula 3 kemurnian, Hongki terkejut saat seseorang yang mirip dengannya masuk ke ruangan tersebut. Tak lama Huang pun masuk dan bertanya mengenai keberadaan Jialan pada pria tersebut. Pria tersebut mengatakan bahwa Jialan telah disembunyikan di tempat yang aman dan saat ini ada seseorang yang menyamar sebagai dirinya untuk menyesatkan partai pengemis dan mengacaukan aula 3 kemurnian. Hongki yang sedari tadi bertarung di tempat tersebut mengira bahwa sekte Quanzhen menyuruh tukang sihir untuk menyamar sebagai dirinya. Akhirnya mereka berdua bertarung untuk membuktikan siapa Hongki yang asli. Di tengah pertarungan, Jixing memasuki aula dan mengatakan kepada Huang bahwa dirinya telah menemukan Jialan dan saat ini berada di tempat yang aman. Huang mengatakan bahwa teknik tanpa bentuk dari sekte Xiao Yao dapat meniru ilmu bela diri dari orang lain tanpa jejak, bahkan bisa lebih unggul. Jurus ilmu bela diri memang mudah dipelajari, namun tenaga dalam akan bisa terlihat saat diuji. Huang mengatakan bahwa Hongki yang palsu adalah pria yang tiba-tiba masuk ke ruangan tersebut. 他是假的。 是他。 Pada saat Ouyang Peng akan menghabisi Raja Rubah, Hongki menghentikannya untuk bertanya mengapa Raja Rubah menyamar menjadi dirinya. Dia pun mengatakan bahwa ketua sekte pengemis saat ini memiliki sifat arogan tak sopan dan mencemari reputasi seorang. Tak lama Raja Rubah pun tewas karena sempat menelan racun. Setelah memastikan Raja Rubah tewas, Ouyang Peng mengatakan bahwa dia datang hanya untuk kitab 9 yin dan memastikan keselamatan Jialan setelah meminum racun miliknya. Tak lama datang Liu Jin, ketua Wisma Gunung Xijian yang juga ingin mengetahui lokasi kitab 9 yin. Mereka meminta pendeta Wang Chongyang keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Akhirnya Wang Chongyang pun muncul. 段皇爷，红帮主，没想到黄岛主也在。 段皇爷带来一位姑娘，她就是九阴真经的活地图。 看来今天真是热闹啊！ Karena semua pendekar datang demi kitab 9 yin, Wang Chongyang memutuskan untuk mengadakan pertarungan duel pedang di Gunung Hua 3 hari lagi. Yang menjadi nomor 1 di dunia akan mendapatkan kitab 9 yin. Keesokan harinya, Jialan pun tersadar. Pendeta Sun memberitahu bahwa dia saat ini berada di kuil Chongyang, Gunung Chongnan. Tak lama, Wang Chongyang membantu mengeluarkan racun dalam tubuh Jialan. Dia juga memberi nasihat agar Jialan memberitahu mantra untuk mencari kitab 9 yin pada siapapun yang menjadi pemenang duel di Gunung Hua, agar Jialan terbebas dari semua pertikaian selama ini. Suatu hari, Huang ingin menemui Jialan, namun pendeta Sun mengatakan bahwa Jialan sedang tak ingin ditemui dan berpesan bahwa dia berharap Huang bisa memenangkan duel 3 hari nanti. Keesokan harinya, Jialan mengambil kitab 9 yin yang tersembunyi di dalam gua. Wang Chongyang meminta Jialan untuk menjaga baik-baik kitab tersebut sebelum ditentukan pendekar yang terkuat di dunia. Sekte Quanzhen tentu akan menjaga keselamatannya. Sementara di tempat lain, Hongki dan Duan Jixing melakukan pertarungan agar siapapun yang kalah dalam pertarungan kali ini bersedia untuk mundur dalam pertarungan di Gunung Hua 2 hari lagi.
Hongqi mengakui kekalahannya dan mempercayai bahwa Jixing memang berjuang mendapatkan kitab 9 yin demi rakyatnya. Namun Hongqi menasihati Jixing untuk bersikap layaknya kaisar jika ingin mendapatkan kitab tersebut tanpa meminta petarung lain mundur. Menyadari sikapnya, Jixing pun berterima kasih karena telah memberinya nasihat. Sedangkan di tempat lain, Ouyang Peng menemui Huang dan mengajaknya bekerja sama untuk mendapatkan kitab 9 yin. Namun Huang sudah lagi tak mempercayainya. Tibalah saatnya pertarungan di Gunung Hua akan digelar. Wang Chongyang akan bertarung dengan Duan Jixing. 黄道主，银针经，我全都。你不是黄药师。 Akibat penderitaan di hati, Huang kembali memasuki ilusi. Dia bergelut dengan dirinya yang dulu sebelum bertemu dengan istrinya. Huang yang belum bisa menyembuhkan Peng Heng mengalami pergolakan batin mengenai menyesal atau tidaknya saat dirinya memutuskan untuk menyelamatkan Peng Heng yang jatuh dari tebing. Menyadari apa yang sedang Huang alami, Wang Chongyang dan Jixing pun membantunya keluar dari ilusi tersebut. Saat Ouyang Peng bertanya keberadaan kitab 9 yin, tiba-tiba Ouyang Chu muncul bersama para pendekar sakti dari Sekte Iblis, termasuk ketua Sekte Iblis. Mereka semua datang untuk menantang. Yusen mengaku bahwa dia akan menggunakan kitab 9 yin untuk memusnahkan semua ilmu bela diri persilatan, agar tak ada lagi perbedaan antara yang lemah dan kuat. Yusen terlihat tampak mulia namun sebenarnya menyimpan niat jahat. Bahkan yang menyebabkan Jialan kehilangan keluarganya adalah ulah Yusen sendiri. Dia pun menyulut kekacauan di dunia persilatan. Setelah mengalahkan Juseng, Wang Chongyang mengajak Jixing untuk melanjutkan pertarungan mereka yang tertunda. Namun Jixing mengatakan agar mereka berhenti bertarung. Menurutnya tak masalah jika dia tak mendapatkan kitab 9 yin. Jialan pun memutuskan untuk hidup sebagai orang biasa. Setelah berakhirnya duel di Gunung Hua, Hongqi kembali ke markas Sekte Pengemis dan mendatangi makam pendekar Wu. Dia mengaku telah kalah dan tak mampu membawa kitab 9 yin. Hongqi menyadari bahwa kekacauan di kuil Chongyang terjadi karena ulahnya hingga menyebabkan pendekar Wu tewas dan merusak reputasi Sekte Pengemis. Di tempat lain, Wang Chongyang memanggil adik seperguruannya bernama Zhou Butong dan mengatakan bahwa kemenangannya dalam duel di Gunung Hua merupakan sebuah keberuntungan. Serangan terakhir di Gunung Hua menguras tenaga dalam dan menghabiskan separuh nyawanya. Namun setelah mendapatkan kitab 9 yin, dia tak bisa menunjukkan kelemahannya begitu saja dan menyadari hidupnya mungkin tak akan lama lagi. Mulai saat ini, kuil Chongyang akan menjadi tempat yang diincar semua orang di dunia persilatan. Dan meskipun Ouyang Peng kalah dalam duel, namun dia penuh ambisi dan amarahnya tak terkendali hingga Wang Chongyang merasa perlu melakukan persiapan. Dia pun meminta Zhou Butong menemaninya pergi ke Dali tanpa menyebutkan urusannya. 叔叔，没来救我。叔叔，你教我武功吧。叔，我们现在要去哪儿？你回来了。药师，陪我出去走走吧。去哪儿我都陪着你，你想去哪儿？